menjelaskan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yakni membuat codingan dari Python, tepatnya pada graphical user interface. Pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nuruddin Akbar Firmansyah dari NPM 23032010175. Nama saya Andika Benedict, NPM 2303 20 10 160. Perkenalkan, nama saya Gilatio Mudo Kusantoro, NPM 230332010178. Perkenalkan, nama saya Maulana Melvin Huta Barat dengan NPM 23032010108182. Perkenalkan, nama saya Iqbal Adinda Saputra dengan NPM 23032010170. Yang pertama adalah sejarah Graphical User Interface atau GUI. Sejarah Graphical User Interface pertama kali diciptakan komputer bernama Mark I dan dikenal dengan istilah ENIAC, yang memiliki cara operasi berupa pengetikan di layar komputer dengan menggunakan keyboard. Hal ini tentunya sangat tidak praktis dan sama sekali tidak canggih, serta hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengoperasikannya. Dikarenakan dorongan tersebut, lahirlah Graphical User Interface atau GUI yang berfungsi untuk menampilkan seluruh menu, icon, dan alat penunjuk lainnya, serta untuk mempermudah agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan GUI atau Graphical User Interface. GUI adalah singkatan dari Graphical User Interface. Pengertian dari GUI sendiri ialah jenis antarmuka pengguna yang memungkinkan interaksi antara pengguna dan program komputer melalui elemen grafis seperti icon, tombol, dan jendela. Daripada menggunakan perintah teks, GUI dimaksudkan untuk membuat pengalaman pengguna lebih intuitif dan mudah digunakan dengan memberikan representasi visual dari fitur dan opsi yang tersedia. GUI biasanya menyediakan lingkungan visual yang lebih ramah pengguna dan memungkinkan pengguna mengakses fungsionalitas dengan mudah tanpa harus mengingat perintah teks tertentu. Selanjutnya ada kelebihan dari GUI. Kelebihan dari GUI adalah yang pertama mudah dipelajari, mudah diaplikasikan. Yang kedua, library yang luas dan banyak akan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, didukung IOT dan fleksibel. Selanjutnya, kekurangan dari GUI. Kekurangan dari GUI adalah yang pertama, kurangnya dukungan multiprosesor. Yang kedua, tidak ideal untuk memori intensif task. Yang ketiga, kurangnya populer untuk mobile app development. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari TK Inter. TK Inter merupakan library yang sudah sering kita dengar untuk membuat aplikasi antarmuka atau GUI Python. TK Inter menyediakan cara cepat dan mudah yang berorientasikan objek yang kuat dalam membuat aplikasi Python berbasiskan GUI. TK Inter biasanya secara default dibundle dengan Python. Jadi ketika kamu install Python, TK Inter juga akan ikut terinstall pula. TK Inter sebenarnya bentuk OOP dari TCL atau TK. TCL atau Tool Command Language adalah sebuah bahasa pemrograman dan TK adalah library yang digunakan oleh TCL
untuk membuat aplikasi GUI. Selanjutnya ada kelebihan dari Tinker. Apa sih kelebihan dari Inter itu? Open source karena termasuk dalam Python library standar, maka kamu tidak perlu melakukan apapun, hanya tinggal menggunakannya karena sudah termasuk dalam paket instalasi Python. Tidak rumit dan sangat mudah untuk dipelajari. Kemudian, kekurangan dari TK Inter. Kekurangan dari TK Inter sendiri adalah tidak ada widget canggih. Tinker tidak memiliki widget yang advance untuk digunakan seperti Deadpicker contohnya. Dan Tinker juga tidak memiliki atau IDE GUI seperti Kitty Designer pada PyKitty. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kami pilih. Ialah di suatu toko yang mempunyai produk yang berkualitas sehingga membuatnya disukai oleh banyak kalangan, baik remaja maupun dewasa. Toko tersebut bernama Erigo Store. Erigo Store mendapat pesanan yang melimpah sehingga membuat admin tidak dapat mendata pembelian dengan maksimal dan pembeli tidak mendapat pelayanan yang terbaik. Maka toko tersebut membutuhkan program agar bisa melayani dan mendata pembelian yang berada di luar provinsi maupun luar pulau. Program yang dapat menguntungkan dari kedua belah pihak, pembeli mendapat pelayanan dengan maksimal dan toko dapat mendata pembelian dari konsumen. Dari program tersebut, pembeli harus menyantumkan nama pembeli, alamat, dan produk yang dibeli, serta dapat memilih gudang terdekat dari Erigo Store. Oke, langsung saja dari codingannya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Guna Saputra. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang telah kami. Pertama, di sini terdapat import Inter, yaitu kita dapat mengimport dan memunculkan sebuah window sehingga kita dapat melihat isi dari window tersebut. Di sini ada tambahan tentang import Inter, ASTK, import TTK, dan message box. Di sini user info yang kami buat, yang pertama adalah customer name. Kita membuat customer name supaya pembeli dapat mengisi nama mereka, serta terdapat customer address, yaitu alamat dari customer tersebut. Isi lainnya yaitu produk combo box. Di sini combo box dapat memunculkan berbagai macam produk. Yang kedua adalah company, yang ketiga adalah officer. Selanjutnya adalah registration status. Registration status berfungsi untuk menceklis sebuah registrasi sehingga saat dinyalakan dapat memunculkan registrasi setuju atau tidaknya dalam pembelian. Quantity adalah jumlah yang ingin dibeli, storage area adalah storage terdekat di area Erigo Store. Sekarang saya akan mengenai bagian print. Fungsi dari print memunculkan kalimat yang kita inginkan. Contohnya pada codingan terdapat customer name dan customer address, produk, company, officer, quality, storage area, dan registration status. Jadi nanti pada output yang dihasilkan akan muncul data-data yang kita inginkan tadi. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah pesan item stored. Ini akan keluar saat item telah ditambahkan, sehingga Erigo Store dapat mengetahui item yang dipesan, nama customer, alamat customer, dan produk yang dibeli. Selanjutnya adalah window 3 enter TK. Sama seperti tadi, ini dapat menampilkan window.
kita tambahkan window title dengan storage skin by Erigo Store dan label storageskin.id dengan font Jinsel. Selanjutnya user info. Sama seperti sebelumnya, user info dapat menampilkan orderan yang dipilih oleh konsumen dengan cara menginput yang pertama customer name, kedua address, ketiga produk, keempat company, yang kelima officer. Yang terakhir adalah registration form. Di sini memunculkan untuk setuju atau tidaknya registrasi dalam pembelian. Selanjutnya terdapat quantity, seberapa banyak barang yang akan dibeli, dan storage area terdekat di daerah konsumen. Di sini terdapat accept term, yaitu penyetujuan dalam pembelian. Bila tidak disetujui, akan muncul not accept. Dan yang terakhir adalah warna background. Kita membuat warna background hitam dan putih. Oke. Di sini ada hasil running dari programming yang kelompok kami sudah buat. Jadi di sini di atasnya ada storage in by Erigo Store yang bersifat window dengan ukuran 600 x 600 pixel. Jadi title di atas ada storagein.id. Yang pertama ada tulisan box untuk input customer, nama customer. Kemudian ada address atau alamat. Kemudian produk yang ingin dipilih oleh customer. Kemudian store. Kemudian store, di sini kita untuk customer memilih store terdekat, Erigo Store terdekat. Kemudian officer. Di sini menggunakan combo box. Selanjutnya ada registration, ada quantity dan storage area yang bisa kita sesuaikan dengan yang customer inginkan. Ada terms and conditions. Di situ adalah persetujuan dalam pembelian suatu produk di Erigo Store yang sudah disistematis. Oke, langsung saja kita mulai untuk penginputan semua data-data pembelian. Pertama, kita mulai dari nama customer. Untuk nama customer, kita tulis saja Wira. Untuk alamat, kita isi Jalan Kambing nomor 23. Untuk produk, kita pilih denim jacket aja. Kemudian store-nya kita pilih Erigo Store. Kemudian officer-nya kita Nuruddin Akbar Firmansyah. Oke, kita klik currently registered. Untuk quantity kita sesuaikan aja, kita 1 untuk item yang ingin dibeli, jumlahnya cuma 1. Kemudian storage area-nya 3. Oke, lalu setelah kita menginput, kita pencet klik accept and terms and condition. Oke, kita klik submit. Nah, di sini sudah terlihat kalau misalnya programming kita sukses karena ada tulisannya item stored. Artinya item sudah terinput untuk pembelian denim jacket oleh Wira. Kita klik OK. Selesai saja. Ketika sudah submit, ialah akan muncul output sebagai berikut. Yakni yang pertama ialah customer name. Customer name di sini tadi diisi dengan Wira. Terus yang kedua customer address, alamat dari Wira ialah Jalan Kambing nomor 23. Yang ketiga ialah produk dari yang dipilih oleh Wira ialah denim jacket. Yang keempat ialah company diisi dengan Erigo Store. Yang kelima ialah officer. Yakni officer di sini ialah Nuruddin Akbar Firmansyah. Quantity atau jumlah produk yang diinginkan Wira ialah 1.
Storage area yang terdekat dengan jalannya Wira ialah Storage 3 Erigo Store. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.